Selamat siang Pak Ko. Eh, di daerah Pak Ko ini kan ada aset nih, aset untuk wisata. Itu untuk cara pengembangannya atau memperkenalkan gimana Pak Ko? Eh, ya terima kasih. Selamat pagi bapak-bapak dari rekan media ya. Alhamdulillah sudah bisa silaturahim ke desa kami dengan mohon maaf penerimaannya seperti ini tidak mulai rasa hormat karena sesuai dengan kondisi yang ada dan kemampuan yang ada. Kami atas nama pemerintah desa Pamuyan eh, program hari ini ataupun program untuk visi misi kami bahwa satu pengembangan mengenai hal eh, perekonomian, salah satunya itu pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kami mau berusaha meningkatkan sesuai dengan SDA yaitu pertanian. Kemudian sesuai dengan amanat undang-undang bahwa untuk pengembangan Dewi desa wisata. Desa wisata. Desa wisata. Langkah-langkah kami di sini untuk pemberdayaan kami sudah melaksanakan terobosan-terobosan baru dengan minimal sosialisasi ke masyarakat, juga bekerja sama dengan semua pihak terutama yang ada di lembaga pemerintahan. Betapa pentingnya untuk bagaimana karena itu jadi penunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping kami pembangunan infrastruktur yang memang disepakati di hasil musyawarah desa. Kemudian untuk hal pertanian kami di sini juga harus punya inovasi baru. Kenapa? Karena hal-hal yang ada kaitannya dengan para kelompok itu jelas harus sinergitas, terutama dengan masyarakat, dengan pemerintahan ataupun dengan dinas terkait untuk pelaksanaan program tersebut. Nah, cuman ada kendala di sini bahwa untuk pertanian karena yang jadi prioritas itu kan sumber air Pak, sumber mata air, karena yang namanya tani itu mungkin memerlukan air. Tapi masyarakat juga kadang merasa monoton bahwa tani itu harus nanam padi, harus nanam mendong kan, sementara kan di situ ada palawija, Iya. ada sayuran, ada pun yang lainnya gitu yang memang tidak terlalu banyak menggunakan air. Itu mungkin harus lebih disosialisasikan ke masyarakat, harus lebih membuka mindset masyarakat. Karena, dengan cara apa kami di sini untuk membuka mindset, yaitu dengan cara minimal kami terjun ke masyarakat untuk sosialisasi, termasuk hal pengairannya juga harus kami benahi, harus kami urusi karena itu tadi penunjang ke hal yang lebih maksimalkan program pertanian. Cuman kami juga di sini mungkin ada sedikit kendala kemarin adanya bahwa si para petani itu harus punya KPI ya, Kartu Tani Indonesia. Oh gitu. Sementara untuk karena yang punya KTI itu kan dia mendapatkan hak untuk membeli pupuk bersubsidi. Siap. Sementara karena di situ mungkin hal baru, mungkin masih banyak kerepotan, petani masih kesulitan untuk untuk membeli pupuk tersebut. Kenapa? Karena mungkin ya tadi mungkin kendala di di komunikasi ataupun di sosialisasi, itu mungkin jadi kelemahan kami juga di sini. Alhamdulillah sesuai dengan perkembangan yang tadinya masyarakat seolah buat apa kartu tani, sementara pas dia mau beli ditolak untuk subsidi, Iya. baru terasa gitu. Iya. Alhamdulillah masyarakat udah mulai menyadari bahwa perlunya kartu tani tersebut untuk pembelian pupuk. Selanjutnya untuk pariwisata di sini kami sudah pendekatan dengan pihak dinas pariwisata ataupun yang termasuk mungkin ke pihak kementerian, termasuk ke pihak ketiga investor lah untuk bisa membangun pariwisata kami. Tahap awal kami akan minimal membuka akses infrastrukturnya yang bisa dilalui, karena mungkin namanya wisata itu kan identiknya dengan rekreasi ataupun identiknya dengan dengan rekreasi, terus hiburan lah. Iya. Dan tanda kutip hiburan itu bahwa bisa sambil jalan, bisa sambil lihat pemandangan. Terus yang kami sekarang fasilitasi itu satu untuk infrastrukturnya, untuk akses. Yang kedua mungkin akan penataan mengenai
hal di curugnya gitu kan, karena yang jadi jagoannya itu mungkin curug. Kalaupun memang tidak seberapa ataupun memang tidak terlalu indah, tapi kami akan melengkapinya dengan destinasinya gitu kan. Destinasinya itu untuk bisa menghadirkan para pengunjung dengan hobinya masing-masing. Iya. Kalau memang yang hobi mancing mungkin nanti akan kami sediakan kolamnya, ataupun mungkin yang hobi tanamannya kami juga akan siapin tanamannya, termasuk mungkin kebutuhan yang memang oleh-olehnya nanti, oleh-oleh untuk nanti di saat pengunjung datang itu kami akan sediakan, karena kami juga punya ikon bahwa tikar mendong itu mungkin dibikin cenderamata. Kemudian untuk oleh-oleh yang lainnya mungkin bisa bawa oleh-oleh sayuran, bisa bawa oleh-oleh ikan, bisa bawa oleh-oleh ayam pelung sesuai dengan hobinya masing-masing. Kemudian kenapa hari ini belum beraksi, karena kemarin itu terganjal dengan COVID. Covid ya. Jadi kami di sini sementara cancel. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini 2021 kami akan mulai di tahap ketiga untuk pembangunan jalan menuju desa wisata Curug Teduh. Curug Teduh Pak ya. Karena gini Pak, ya enggak, Bapak tadi bilang untuk pengembangan infrastruktur ya, pengembangan infrastruktur menuju kepada lokasi wisata. Itu kalau kita berbicara infrastruktur tentu ya enggak, berapa sih akses yang bisa masuk ke tempat wisata itu? Terima kasih Pak, karena kan di sini minimal para pengunjung itu kan bawa kendaraan bermotor ya minimal. Iya. Dengan kalau untuk radius Kecamatan Bangun Jaya itu bisa sambil jalan ya, bisa sambil jogging ataupun sambil jalan. Tapi kan untuk keluar Manunjaya itu pasti menggunakan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 gitu ya. Berarti kendaraan roda 4 bisa masuk? Insya Allah akan kami fasilitasi, bisa masuk. Sebetulnya itu juga sudah ada, cuman karena kalau jalan desa kan kecil ya. Nah, nanti akan kami bagi 2 jalur. Jadi yang masuk dipajang keluar. Itu pun nanti akan kami konsep, akan kami susun supaya semua lingkungan itu terbagi, yang keluar dari sini, yang masuk dari sini. Jadi nantinya bisa warga kami ataupun kampung kami bisa terlalui semua. Itu Pak, apakah masuknya ataupun nanti keluarnya. Jadi nanti dibikin 2 jalur untuk bisa pengunjung itu bisa interaksi dengan masyarakat kami. Kebetulan di wisata kami itu ada produk yang namanya produk kasur lantai, ataupun kalau di bahasa sekarang quilting. Itu ada 4 pabrik. Nanti bisa dipakai untuk edukasi juga kan, sehat masyarakat itu, karena simbol bisa dipakai untuk ada kegiatan keluarga lah segala macam gitu kan. Itu juga insya Allah akan mengangkat mungkin ke depannya, minimal punya outlet atau punya display untuk di saat pengunjung lihat, oh itu apa ya, kasur lantai berarti produk Kamlian. Di samping tikar mendong juga kan. Tikar mendong nantinya akan didesain mungkin matanya untuk sekalian masuk tiket gitu. Karena itu suatu aset desa ya, di mana kita bisa mengembangkan produk daripada anak desa ya. Ya betul, masyarakat ya secara umum ya. Secara umumnya memang bagus ya, bagus itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya perkembangan wisata ini, semoga Manunjaya dan Desa Kamulyan ini bisa dilihat. Amin. Ya, cukup ya segitu. Cukup Pak, terima kasih Pak. Karena mohon maaf juga, kami juga minta dukungannya dari semua pihak. Pasti Pak ya. Semua pihak, terutama rekan-rekan media ataupun yang lainnya. Kami juga doanya, kami juga minta dukungannya. Juga menurut Pak untuk wilayah Manunjaya, Kecamatan Manunjaya ini baru desa kami yang memang sudah diorbitkan untuk desa wisata. Desa wisata ya. Lembang bersama kemarin kami juga memasukkan pertanian perekonomian dengan desa wisata itu untuk prioritas Lembang. Karena menambah income untuk masyarakat. Pemberdayaan lah ya. Karena kan yang namanya banyak orang nanti minimal kalau orang luar kan nanti perlu makan, perlu minum, perlu jajan segala macam itu. Apalagi nanti difasilitasi dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan keselamatan. Nanti itu akan mendatangkan orang untuk nanti ada imbasnya ke masyarakat. Itu terlepas dari dampak
Negatif juga pasti ada. Ya ada. Kenapa? Karena di suatu kegiatan itu pasti negatif positifnya pasti ada. Cuma kami di sini punya konsep bahwa yang penting banyak manfaatnya buat warga. Kalaupun ada dampak, nanti kita akan minimalisir, nanti kita akan usahain untuk kecil mungkin lah untuk dampak negatifnya. Ya, kalau Curug Teduh ini Pak memang pemandangannya indah atau bagaimana sebenarnya Pak untuk memikat baik wisatawan yang di luar dari Mananjaya ini Pak, dan kira-kira menurut hemat Bapak ini bisa terrealisasi dalam jangka berapa tahun Pak bila ini nanti bisa diorbitkan keluar Pak? Sementara gini Pak, kan ya betul bahwa apa yang jadi yang jadi ikon. Ya. Itu jadi, karena satu untuk desa wisata sekarang apalagi masyarakat asal masih trauma dengan tsunami ya mungkin. Iya, iya. Jadi kalau lihat dari hal risiko keamanan itu jelas di Curug itu lebih lebih sedikit lah gitu kan. Tapi bukan tidak berarti ada ada bahaya, ada. Itu pasti nanti akan kami sosialisasikan, ada rintangan. Nah, untuk keindahannya mungkin di situ banyak karena daerah bawah yang mungkin udaranya sejuk, bisa beda dengan di kantor sini siapa yang teduh, makanya dikatakan Curug Teduh karena kalau udah masuk area teduh itu adem ya, itu yang sejuk. nanti lah kalau rekan-rekan ada waktu mungkin bisa bisa berkunjung Pak ya. ke lapangan. Yang kedua memang yang kami tadi sampaikan bahwa itu untuk para komunitas yang memang hobi tantangan, memang dipakai arung jeram, termasuk sungainya juga arung jeram. Kemudian yang lainnya itu tadi setelah si pengunjung itu selesai untuk mengunjungi teduhnya, nanti kami akan fasilitasi, kami akan sediakan ya tadi cerah mata lah, atau jenis buahnya, sayurannya, perikanannya, ataupun komunitas yang lainnya ada bonsai mungkin nanti kami akan berdekatan dengan komunitas bonsai. Itulah mungkin yang menjadi acuan ataupun konsep ke depan untuk mengembangkan Curug Teduh itu. Siap. Iya. Oke, terima kasih Pak Gabdes. Atur nuhun. Siap.